Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di program kesayangan kita live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan, doa dan zikir, dan senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali. Semoga Anda dalam keadaan baik dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, kami informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, dan Radio Gema FM Bontang, dan Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Mas FM Solo. Terima kasih, jazakumullah khairan. Dan untuk bertanya langsung para pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada, bisa menghubungi nomor 0331 5446087 0331 5446087. Baik, dan alhamdulillah senang kembali pula rasanya kita bisa berjumpa kembali bertemu dengan guru kita, pemateri pada acara kali ini, Al-Ustadz guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizallahu Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Ahlan bikum jami'an. Na'am. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas waktu memberikan pada kita, sempat hadir kembali bersama-sama kita, dan tentunya para pemirsa kita telah rindu seperti yang Ustaz. Baik Ustaz, kita minta nasihat Ustaz sebagai pembuka. Nah, baik, barakallahu fikum jami'an. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah. Berbagai cobaan dan ujian yang kita jalani dalam hidup ini, semuanya tentu telah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi satu hal yang perlu menjadi catatan kita, bahwa dalam kejadian atau segala yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini, sesuatu yang mungkin menyulitkan kita, musibah yang menimpa kita, cobaan yang datang menghampiri hidup kita. Dalam semua hal itu ada 6 perkara, 6 persaksian yang harus senantiasa kita hadirkan dalam diri kita. Semua hal itu menjelaskan kepada kita akan ketulusan tauhid, kebenaran iman, dan juga ketulusan ubudiyah kepada Allah, dan menunjukkan akan keagungan, kemuliaan bahwa Allah yang maha terpuji. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan 6 catatan penting dalam hal ini. Hendaknya menjadi perhatian kita semua. Beliau menjelaskan yang kesimpulannya adalah yang pertama, tatkala kita mendapatkan berbagai cobaan, ujian, musibah, apapun yang terjadi, maka dalam kejadian tersebut, dalam musibah tersebut, ujian dan cobaan tersebut, ada 6 persaksian. Dalam istilah beliau, masyhad. Yang pertama, at-tauhid. Bahwa kita meyakini, bersaksi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan hal itu semua. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan ini tauhid kita, ini keyakinan kita. Sehingga
merupakan akidah kita yang selalu terpatri dalam diri kaum muslimin, bahwa masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Ini tauhid kita. Ini persaksian yang pertama. Yang kedua, kata beliau, masyhadur rahmah. Kita bersaksi bahwa dalam kejadian itu semua, itu di sana terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rahmat Allah lebih mendominasi kemurkaannya. Sehingga apapun yang diturunkan oleh Allah, berbagai cobaan dan ujian, itu sesuai dengan juga kadar kemampuan kita dalam menerima cobaan dan ujian tersebut. Dalam kejadian itu, dalam takdir itu, dalam musibah itu, kesulitan itu, senantiasa ada lutfullah, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku latifun lima yasha, maha latif, maha lembut, yang bermakna kasih sayang, rahmat, menyantuni dalam setiap yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-hikmah. Kita menyaksikan, bersaksi bahwa dalam semua yang ditakdirkan oleh Allah, musibah tersebut pasti ada hikmah. Sehingga dari sini kita memahami tidak ada satupun dalam perbuatan Allah yang terjadi, yang kita alami kejelekan. Semua penuh dengan hikmah. Kita bersaksi kepada Allah tentang hal itu. Yang kelima, masyhadul hamd, yaitu pujian bahwa Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dalam setiap ketentuan, takdir dan keputusannya. Ya. Allah maha terpuji. Karena semua itu dengan keadilan dan hikmah Allah. Hukum tersebut berlaku. Ya. Dan Allah maha terpuji. Karena tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmah. Allah Al-Hamid, maha terpuji. Allah Al-Karim, yang mulia. Allah yang maha Al-Muhsin, yang berbuat kebaikan. Nah, yang terakhir, kita bersaksi bahwa terdapat dalam kejadian demi kejadian tersebut masyhadul ubudiyah, yaitu penghambaan kepada Allah. Kita ini hamba Allah. Keputusan Allah, takdir Allah pasti berlaku. Tidak akan luput dari diri kita. Baik takdir, hukum Allah secara takdir atau hukum secara syariat. Kitalah yang menjadi hamba-hamba Allah tempat berlakunya hukum tersebut. Oleh karena itu, bila seorang hamba memahami keenam perkara ini, dia akan menjalani hidupnya dengan segala ketenangan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memahami keenam persaksian itu. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat di pembukaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi, bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544687. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan telah masuk Ustaz, kita coba bacakan. Soal yang pertama dari Bapak Tato Tri Prayoga di Jawa Timur Ustaz. Ustaz izin bertanya, di masjid tempat saya tinggal setiap akan adzan subuh disetel murotal melalui pengeras suara. Apa hukumnya saya sholat sunnah tahajud dan berdoa saat mendengar murotal, sedangkan yang pernah saya dengar di kajian kita disuruh untuk diam dan mendengarkan? Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Tato. Siapa namanya? Tato Prayoga. Nah, Pak Tato ya. Tri Prayoga, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ketahuilah para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja berada, kenapa disyariatkan azan? Karena azan tujuannya untuk membangunkan orang-orang yang tidur, memperingatkan mereka bahwa waktu solat telah datang. Begitu juga di solat subuh secara khusus ada azan, ya. Yang pertama ada azan yang kedua. Azan yang pertama sebelum masuk waktu, yang tujuan untuk membangunkan orang-orang yang ingin mungkin sahur atau mereka yang ingin melaksanakan solat tahajud sebelum subuh.
begitu masuk waktu subuh maka dikumandangkan azan. Ya. Itu yang ada tuntunannya. Ya. Adapun bacaan atau puji-pujian yang dibaca, terlebih lagi bagai menggunakan pengeras suara, ya, sebagian kaum muslim masih tidur. Semua hal itu tidak disyariatkan. Mungkin sebagian berdalil yaitu kan membangunkan, kan baik membangunkan orang yang tidur. Dan perlu diketahui di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mereka tidur. Dan tidak sama kondisi kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu cukup dengan azan, ya. Cukup dengan azan untuk memperingatkan orang yang itu dia bangun. Ya. Terlebih lagi setengah jam sebelum subuh. Masih ada waktu untuk bertahajud, untuk berzikir, untuk beristighfar. Tatkala mungkin tetangga atau mungkin kaum muslimin yang dekat dengan masjid mendengarkan ya dengan pengeras suara, otomatis itu akan mengganggu mereka dalam kekhusyukan dan istighfarnya. Oleh karena itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Maka tetaplah Bapak yang bertanya, ya, solat, berzikir, istighfar, memohon keampunan kepada Allah, karena waktu sebelum solat subuh tersebut itu masih ada waktu untuk tahajud dan memohon keampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Syukran wa jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz dari Bapak Muhammad Gunteja di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo, Ustaz. Nah, Ustaz, apakah di antara dua sujud sahwi ada bacaan doanya, Ustaz? Jika ada, bagaimana bacaannya? Nah, ya, terima kasih kepada Pak Muhammad ya. Pak Muhammad di Jawa Timur, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah ada ya zikir khusus di antara dua sujud sahwi? Pertama perlu diketahui dalam sujud sahwi bacaannya sama dengan bacaan dalam sujud-sujud di salat fardu. Subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Adapun sebagian mungkin ya membaca subhana man la yanamu wa la yashu, ini kata Imam Ibnu Hajar la ajidu lahu aslan, tidak ada dasarnya. Jadi cukup membaca subhana rabbiyal a'la satu kali wajib, kemudian kedua dan ketiganya hal yang disunnahkan. Kemudian apakah ada bacaan khusus antara dua sujud tadi? Sebagian ulama menjelaskan yang membaca seperti juga bacaan dalam salat, yaitu Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Nah, seperti itu yang dijelaskan sebagian para ulama. Maka kalau itu dibaca, ya tidak ada masalah. Kalaupun mungkin dia tidak membaca, hanya mencukupkan dengan bacaan di waktu sujud sahwi tersebut, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dibaca Allahumma ighfirli, ya maka tentu itulah yang insya Allah diperbolehkan untuk dibaca di antara kedua sujud tadi. Nah, di antara kedua sujud sahwi tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz dari Ummu Dini di Riau, Ustaz. Nah, Ustaz, setelah dalam sholat, setelah kita membaca Al-Fatihah dan mau membaca surah pertengahan seperti ayat 190 sampai ayat 200 surat Ali Imran, apakah membaca bismillah terlebih dahulu atau tanpa bismillah, Ustaz? taim. Ini di dalam sholat, ya. Tatkala seorang membaca setelah Al-Fatihah, maka dalam hal ini bila dia melanjutkan bacaan solat yang sebelumnya, maka cukup dia membaca melanjutkan, ya. Tapi bila memulai dari awal, maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bila dia melanjutkan bacaan dari ayat yang sebelumnya, dia langsung membaca. Nah, tapi jika dia memulai dari awal surat, maka dia membaca Bismillah, karena itu yang tertulis di awal setiap surat. Nah, kecuali surat Bara'ah. Demikian wallahu a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan kembali Ustaz sambil menunggu telepon yang masuk dari Ummu Anna di Jakarta. Afwan Ustaz, mohon penjelasannya.
apa yang dimaksud dengan surah dalam Al-Quran yang menyuruh kita bertasbih. Lalu seperti yang Rasulullah SAW contohkan, lakukan dalam hadis Udzaifah. Maka Rasulullah SAW jika bertemu ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Dan melewati ayat tentang permintaan, beliau meminta. Dan seterusnya. Apakah hukumnya sunnah ketika kita sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah? Dan bagaimana cara pelaksanaannya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, taib. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang di antara petunjuk Nabi atau panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca Al-Qur'an, bahwa bila beliau melewati ayat-ayat tentang rahmat, beliau mohon rahmat kepada Allah. Ya. Bila melewati ayat-ayat atau membaca ayat yang berkaitan dengan azab, beliau berlindung pada Allah dari azab tersebut. Nah, bila perintah sujud, beliau sujud. Nah, itu semua merupakan bagian dari tadabbur terhadap bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Maka tentunya sesuatu yang bukan yang wajib. Tapi bila kita melakukan hal itu, ya, maka tidak ada masalah. Begitu dia mohon rahmat, dia macam ya Allah marhamni. Begitu ada ya tentang bagaimana orang-orang yang dijamin oleh Allah ya kenikmatan surga baginya, dia memohon Allah madkhil jannah. Tapi tentu tidak dikeraskan. Cukup hanya dalam ucapan dia saja. Tidak dikeraskan sampai terdengar mungkin orang yang di sekitarnya. Nah, begitu mungkin tasbih, ucapan subhanallah. Hal-hal seperti itu tidak membatalkan solat. Ya. Begitu perintah sujud, dia sujud. Ya kan ada sujud tilawah. Nah, begitu terdapat ayat tentang azab, dia berlindung. A'udzubillahi minan nar. A'udzubillah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi pelaksanaan seperti yang diutarakan tadi ya, dia memuji Allah, mohon rahmat, kemudian berlindung, ya, tapi tidak dikeraskan, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, demikian Allahu a'lam. Syukran wa jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dia mungkin yang bertanya semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung saat kita Ya, coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Lampung ini. Ya, silakan Bapak. Mau tanya Ustadz, itu kan imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia baca kunut, kita bagaimana? Kita diam saja apa ikut mengaminkan? Ada tadi ikut angkat tangan gitu maksudnya. Ya, cukup Bapak. Cukup ya. Terima kasih Bapak di Lampung. Ya, sama. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Lampung ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi imam ya dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Begitu kata Nabi SAW. Dijadikan imam yaitu untuk diikuti. Apabila dia ya takbir, kita ikut takbir. Apabila dia ruku ya sujud, begitu seterusnya. Dan tidak boleh mendahului imam. Kita harus menjadi makmum, yaitu mengikuti, bukan diikuti. Nah, berkaitan dengan bacaan kunut, ini tidak terlepas dari perbedaan ulama secara khusus yang sholat subuh. Yang ditanyakan masalah sholat subuh, yang menjadi polemik seperti itu. Adapun kunut secara hukum asalnya ada. Contoh kunut nazilah. Ya, begitu terjadi musibah atau hal yang menimpa kaum muslimin atau serangan musuh terhadap kaum muslimin, maka kaum muslim berkunut memohon keselamatan ya bagi kaum muslimin dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam. Tidak ada masalah. Ya, Nabi berkunut. Kunut nazilah namanya. Yang menjadi permasalahan perbedaan yaitu kunut subuh secara rutin. Nah, ini perbedaan kalangan para ulama. Tidak diragukan bahwa madhab Syafi'i mereka mengatakan ya berkunut. Bahkan sampai sebagian bila dia tidak ikut kunut mungkin ya sujud, karena sebagian mengatakan itu bagian dari wajib solat tadi. Nah, sementara pendapat yang lain tidak berkunut. Karena kembali kepada ya hadis yang menjelaskan apakah Nabi SAW ya merutinkan berkunut di subuh. Banyak di kalangan para ulama hadis itu mendhaifkan hal itu. Nah, oleh karena itu ya, tapi jika dia ya mengikuti mazhab Syafi'i misalnya. Dalam mazhab Syafi'i dia berkunut. Ya tidak ada masalah, ikuti saja. Ya. Tapi kalau seandainya dia tidak
tidak menerima tentang kesahihan hadis kunut tadi, mengatakan dia dhaif, maka tidak disyariatkan, maka begitu imam tersebut kunut, maka dia tidak berkunut. Dia meyakini bahwa kunut tidak dirutinkan di waktu salat subuh. Nah, dan jika itu terjadi ya tidak perlu ada saling mencela. Karena ini dalam hal yang ikhtilaf para ulama dan ikhtilaf yang udah klasik gitu ya, bukan hal yang kontemporer sekarang ini. Jadi kita dalam hal ini bisa bertoleransi. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih wa jazakumullah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya di Lampung, semoga bisa dipahami. Berikutnya penelpon kembali terus kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu ini Ibu Rosmi dari Riau. Silakan Ibu di Riau. Iya. Iya. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya. Ya. Iya. Ya, mohon maaf Ibu, volume televisi dikecilkan terlebih dahulu Ibu. Iya, ya, cukup boleh. dengarkan via telepon saja. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, begini Ustaz. Saya umurnya kan udah 71 tahun. Jadi nampaknya kalau udah tua gini uduknya enggak begitu tahan gitu. Lagi sholat, saya terasa buang angin. Jadi saya tahan buang anginnya. Sahkah sholat saya yang demikian? Dan kadang-kadang juga lepas. Saya putus sholatnya dan langsung saya uduk, saya ulang lagi gitu Ustaz. Jadi dengan yang ditahan itu sahkah sholat saya enggak gitu? Cukup Ibu. Ya, cukup. Terima kasih Ibu yang di Riau. Ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ibu ya yang di Riau ya, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ibu dan memberikan kepada kita ya husnul khatimah. Ya, dan diberi pertolongan untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi seperti itu ya memang dilarang ya. Terdapat larangan kita menahan ya mungkin buang air kecil atau buang air besar atau mungkin angin begitu ya, kentut, itu dilarang menahan tatkala kita sholat karena itu akan mempengaruhi kekhusyukan dalam sholat. Nah, oleh karena itu bila itu kita merasa ingin mau buang air kecil, buang besar atau mau kentut ya silakan. Ya, kemudian berwudu lagi baru sholat. Nah, begitu. Kendati mungkin seorang mungkin dia ke masjid, dia tertinggal jamaah. Daripada dia solat berjamaah tidak khusyuk, ya menahan ya kentut atau menahan mungkin buang air kecil atau yang besar, maka dia terlebih dahulu membuangkan hal itu, kemudian baru setelah itu solat. Ya, jika dia mendapatkan jamaah dia ikut solat. Maka dalam kondisi yang diutarakan ibu tadi bahwa tidak perlu ibu menahan. Kalau memang ya keluar angin berwudu kemudian sholat lagi. Ya seperti itu. Jadi jangan ditahan karena berkaitan dengan kekhusyukan sholat tadi. Seandainya ditahan itu makruh hukumnya. Dan jika ditahan tapi tidak sampai keluar jelas sholatnya sah. Ya, sholatnya sah tapi jelas makruh. Karena jelas kekhusyukan akan berkurang. Jadi tidak perlu ditahan, biarkan aja ya keluar angin. Ya, kalau memang ingin buang air kecil, buangkan air kecil dulu atau buang air besar, ya setelah itu baru sholat. Ya terutama ibu yang di rumah tentunya tidak wajib sholat berjamaah, kan begitu, tidak wajib sholat berjamaah. Nah, maka jangan sampai sholat dalam kondisi menahan ya angin atau menahan mungkin air besar atau air kecil. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih, syukran jazakallah khairan. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kembali terhubung penelpon Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Hamba Allah di Bekasi. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Assalamualaikum. Silakan Pak. Ustaz, ketika hujan kita disunahkan untuk sholat di rumah. Pertanyaannya adalah kondisi hujan yang seperti apa? Hujan besar atau hujan ya gerimis-gerimis? Bagaimana dengan kita ada upaya untuk mempergunakan payung? Apakah seperti apa Ustaz baiknya kita? Terus yang kedua, sholat zuhur itu rawatib qobliyah zuhur sebaiknya 2-2 atau langsung 4
4 rakaat Ustaz. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Bekasi. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak hamba Allah di Bekasi. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan hujan, ya. Kapan hujan itu menjadi uzur kita tidak mendatangi masjid? Ya, apakah karena mungkin rintik-rintik saja? Ya. Atau kita bisa menggunakan payung lalu kita tidak datang ke masjid? Ya, hujan yang tentunya yang menyebabkan uzur tidak datang ke masjid yang membuat baju kita basah. Kemudian kita tidak bisa berjalan. Ya, terutama mungkin kalau menyebabkan jalan yang akan ketempuh untuk datang ke masjid jadi banjir, licin dan seterusnya akan bisa menyebabkan kita terjatuh. Ya, tapi kalau hanya rintik-rintik saja kita masih menggunakan payung, bisa datang ke masjid, ya datang. Dan kita jangan ya mengenteng-entengkan masalah dalam hal ini karena menghadiri solat berjamaah bukan wajib bagi kaum lelaki. Jadi bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi saat hujan deras, angin kencang, ya tidak akan mungkin kita bisa pakai payung atau mungkin akan basah baju kita. Dan mungkin jalan menuju masjid mungkin ya lumpur dan sejenisnya. Maka dalam kondisi seperti itu ya, itulah yang menyebabkan jadi uzur. Nah, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya rintik-rintik saja bisa menggunakan payung, apalagi mungkin sekarang seorang bisa menggunakan mungkin mobil tertutup datang ke masjid, maka lakukan ya berjamaah karena itu wajib bagi kaum lelaki. Nah, adapun masalah salat rawatib qabla adz-zuhur, apakah 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat? Hukum asal yang rawatib itu 2 rakaat. Salat sunnah itu 2 rakaat. Baik di siang hari atau di malam hari. Maka dalam hal ini yang sunnah dalam hal ini adalah kita solat ya 2 rakaat rawatib. Baik sebelum solat atau sudah solat. Jadi kalau 4 rakaat tadi 2 rakaat dulu, kemudian itu 2 rakaat. Nah, itu insyaallah yang rajih dari perkataan para ulama tentang masalah rawatib tersebut. Begitu juga masalah solat ya tarawih. Ada yang berpendapat mungkin 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat. Maka yang rajih dalam hal ini adalah 2 rakaat. Karena solat sunnah itu baik di siang hari atau di malam hari itu 2 rakaat. Nah, demikian wallahu a'lam. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Demikian Bapak yang bertanya di Bekasi, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya sudah ada penelpon kembali Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa di mana? Mbak Aula dari Sukabumi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, di dalam membaca Al-Quran, kita kan punya hancayah tiap hari gitu membacanya gitu kan. Tapi misalnya dalam surat yang panjang itu kan tidak selesai satu hari itu gitu kan. Besoknya kita lanjutin lagi gitu. Apakah harus membaca bismillah lagi dalam surat yang sama gitu? Nah, gitu. Ya, boleh 2 ya? 2 Ustaz. Dalam sholat tahajud, apakah boleh 4 dan witir 3? Itu aja yang ditanyain. Terima kasih Ibu di Sukabumi. Silakan Ustaz. baik. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama dalam membaca Al-Quran. Ya, kebiasaan kita membaca Al-Quran biasanya kita menyelesaikan surat per surat. Ya, tapi seandainya surat tersebut ya panjang, tidak bisa mungkin satu majelis ya, satu kali kita ya duduk untuk membaca menyelesaikannya. Kemudian hari esoknya atau mungkin sejam setelah itu kita baca lagi. Nah, apakah membacanya dalam hal ini memulai dengan bismillah lagi atau hanya a'udzubillah? Seperti yang disampaikan tadi juga bahwa bila kita memulai dari awal, maka kita tentunya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian bismillah. Tapi bila memulai dari pertengahan surat, maka cukup dengan a'udzubillah. Karena Allah mengatakan, "Naam, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Ista'id billah. Berlindung kepada Allah dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi bila membaca dari awal surat, baca a'udzubillah, ta'awuz dengan bismillah, tapi bila memulai dari pertengahan surat dengan cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naam. Tentang masalah salat tadi malam. Ya, 4 kemudian tambah 3. 4 di sini maksudnya apakah 4 sekaligus
atau dua rakaat kemudian 4 dia istirahat sejenak kemudian 2 ya kemudian setelah itu baru witir. Ya, dalam hal ini yang mendekati sunnah Nabi yang lebih utama yang afdal itu adalah solat malam itu 2 rakaat. Adapun hadis Aisyah yang mengatakan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, Rasulullah salat 4 rakaat yang ditanya bagaimana indahnya dan panjangnya, kemudian 4 rakaat lagi bagaimana indahnya dan panjangnya. Maksud dari 4 rakaat tersebut itu ditafsirkan dengan riwayat yang lain bahwa Nabi mengatakan salatul laili mathna fa idza khasyiya ahadukum as-subh falyusalli wahidah yutir biha ma qad shalla. Jadi maksud 4 rakaat tadi itu ditafsirkan dengan hadis yang lain ya bahwa 2 rakaat. Tapi karena jarak antara 2 rakaat pertama dengan rakaat yang kedua itu tidak ada jarak. Jadi begitu selesai 2 rakaat bangkit lagi Rasul untuk 2 rakaat yang kedua. Kemudian baru selesai 4 rakaat beliau istirahat, melanjutkan yang 4 rakaat yang tersisa dengan 2 rakaat tadi. Nah, itu penafsiran dari hadis tersebut. Maka dalam hal ini solat 2 rakaat, kemudian setelah itu baru witir. Masalah witir yaitu 3 rakaat tadi bisa 3 rakaat 1 salam dan bisa 3 rakaat dengan 2 salam. 2 rakaat salam kemudian baru tambah 1 atau 3 rakaat 1 salam. Jadi harus dibedakan dengan solat 3 rakaat solat maghrib. Nah, kalau maghrib jelas itu 1 salam kemudian 2 2 sajdahnya, 2 duduk duduk untuk tasyahudnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya di Sukabumi, semoga bisa dipahami. Dan kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar di mana saja berada untuk berpartisipasi, bisa menghubungi nomor 0331 5446087. Bahasa sudah ada penelpon yang terhubung saat kita coba sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Ma'adi Padang. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau tanya Pak Ustaz tentang sholat yang wajib 5 kali sehari semalam kan begitu. Kalau kita ketinggalan sholat misalnya sholat zuhur, kemudian apa bisa dikoda gitu untuk mengganti sholat zuhur itu setelah waktu zuhur habis gitu. Pak Ustaz. Itu saja Ustaz, Bapak? Iya, itu saja Bapak. Terima kasih Pak Adi di Semarang. Silakan Ustaz. Nah, terima kasih. Sepertinya bukan Semarang, di Padang sebenarnya. Tapi di Semarang. Di Semarang ya. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah merahmati Pak Adi ya. Allahumma amin. Baik, mungkin yang tertulis di Semarang atau di Padang ya sama saja di bumi Allah begitu ya. Salat wajib 5 waktu. Kalau kita tertinggal atau mungkin lupa ya, maka apakah gugur kewajiban tersebut? Tidak gugur. Lupa misalnya, waktu ingat ya kita sholat ya, harus dilaksanakan. Atau mungkin ya tertinggal ya, tertidur atau mungkin karena kegiatan yang lain mungkin lupa, begitu ingat sholat, tertidur begitu bangun sholat. Nah, dan perlu diperhatikan jangan sampai kita ya sengaja meninggalkan sholat, karena sholat merupakan tiang agama, sholat bukti keimanan seseorang. Nah, oleh karena itu sholat tidak gugur dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sakit pun kita disuruh sholat ya, sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi keadaan sehat. Adapun dengan alasan mungkin lupa atau tertidur, tetap sholat. Misalnya sholat zuhur, tertidur karena capek ya, bukan sengaja, asar baru bangun. Ya begitu bangun dia sholat zuhur dulu. Nah, sholat zuhur. Kemudian setelah itu sholat asar, maghrib atau isya begitu juga. Jadi tetap dilakukan karena tidak gugur dalam kondisi apapun. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih wa jazakumullah. Saya sebelum melanjutkan
ada hutang Masya Allah, teringat pada Ustaz, ya. pekan sebelumnya. Bersama Tapi bukan tetap masih berkaitan dengan ada hubungannya dengan sholat. silakan Ustaz. Yaitu Bapak yang dari Banyuwangi pernah bertanya. Mudah-mudahan beliau mendengar kesempatan kali ini. Di waktu selesai sholat kita beristighfar. Apakah lafaz istighfarnya itu astaghfirullahaladzim wa atubu ilai, atau cukup dengan astaghfirullah? Ya, ini tanyakan. Lalu dari mana asal muasal al-azim tadi? Kalau kita baca petunjuk Nabi dalam masalah solat dan hadis riwayat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ya, di situ disebutkan bahwa Thauban meriwayatkan bahwa Nabi SAW apabila selesai atau salam dari solatnya itu beliau beristighfar, istaghfar. Kana idzan sarafa min salati istaghfar. Kemudian 3 kali. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, sebagaimana kita maklumi. Nah, perawi hadis Al-Walid yang meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i, dan Imam Al-Auza'i merupakan perawi dari hadis tersebut, bertanya, kaifal istighfar? Bagaimana cara istighfar tersebut? Lihat, tentu yang merawikan hadis lebih paham maksud istighfar, apalagi mereka ulama. Imam Al-Auza'i, ya, beliau mengatakan taqul, ya, kamu mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah. Jadi tidak ada tambahan al-azim. Ya, tidak ada tambahan al-azim. Maka dalam hal ini yang benar dalam hal ini kita mencukup dengan mengucapkan astaghfirullah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Baru mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram ila sampai akhir dari zikir yang disyariatkan. Nah, adapun al-azim, ya, tidak ada tambahan riwayat tersebut dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi, terutama dalam masalah zikir seusai salat. Nah, wallahu alam. Masalah, terima kasih wa jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan juga membayar hutang pekan yang lalu Ustaz, ya. Masyaallah, semoga Bapak yang bertanya bisa memahami. Baik, sudah penelpon yang terhubung Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ana dengan guru dari Tangerang. Ya, silakan Bapak. Afwan Ustadz, Ana ini ingin menanyakan mengenai zikir setelah sholat. Nah, yang Ana masih bingung itu zikir setelah sholat yang jika dibacakan setelah selesai sholat Jumat dan juga ketika mengqadha sholat, apakah sama seperti zikir yang telah dibaca Rasulullah SAW atau bagaimana? Bisa dipahami Ustaz? Ya. Itu saja Bapak? Ya. Cukup. Terima kasih Pak Guru di Tangerang. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga antum senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa taala. Jadi masalah zikir yang disyariatkan dan juga baru kita utarakan, ya, tentang masalah zikir setelah solat, itu disyariatkan setelah solat fardu, setelah solat wajib. Adapun solat sunnah, ya, tidak ada zikir secara khusus. Tapi kalau seorang pun ingin berdoa, ya insya Allah tidak ada masalah. Asalkan dia tidak meyakini harus berdoa atau merutinkan setiap salat sunat berdoa. Ya. Tapi yang masalah salat wajib tadi, maka di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir yang insyaallah kita telah memaklumi bersama, seperti yang saya utarakan tadi, astaghfirullah 3 kali. Qul Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahu kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 3 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa la kulli syai'in qadir. Nah, begitu. Jadi itu dibaca. Kapan itu? Salat fardu. Ya, selesai salat fardu. Termasuk dalam hal ini kalau hari Jumat, ya salat Jumat. Sama. Begitu juga seorang mungkin, ya, mengqadha salat wajib, ya, maka begitu juga dia membaca sebagaimana kalau dia
melakukan di waktunya di waktu yang telah disyariatkan. Jadi sama selama itu salat fardu, kendati itu mungkin diqadha atau tidak diqadha, atau salat Jumat, maka yang dibaca sama. Nah, demikian Allahu a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita beralih kepada pertanyaan di media sosial, Ustaz. Nah, yang masuk dari Bapak Suwanto di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Ustaz. Nah, Ustaz, bolehkah zikir pagi dibaca selesai adzan subuh sebelum sholat subuh berjamaah dilaksanakan, kemudian dilanjutkan setelah sholat subuh berjamaah dilaksanakan? Artinya di antara adzan dan iqamah sholat subuh sudah mulai membaca zikir pagi. Demikian juga saat zikir petang, bolehkah mulai zikir petang di antara adzan dan asar dan iqamah, Ustaz? Ya, nah. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Suwanto ya. Nah, Ustaz. Di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dalam masalah zikir pagi hari dan petang hari, bahwa waktunya adalah sebagaimana yang diperintahkan adalah untuk kita berzikir, udzukurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi bukratan wa asila, pagi dan petang hari. Dan di pagi hari, yaitu dari terbit fajar as-sadiq sampai terbit matahari, itu waktunya. Di sore hari, dari mulai waktu asar sampai terbenam matahari, itu waktunya. Maka dalam hal ini, sebagian juga Allah katakan, Allah bertasbih, ya, mensucikan dirinya, subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun, maha suci Allah, ya, tatkala kalian berada di waktu sore dan di waktu pagi. Maka para ulama menjelaskan waktu sore tersebut waktunya ya dari selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Waktu sholat subuh waktunya adalah dari terbit fajar as-sadiq, ya, sampai terbit matahari. Maka berdasarkan hal itu, ya, membaca zikir pagi dan petang itu ya diperbolehkan pagi dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, jika seandainya dia ke masjid, kemudian begitu masuk masjid salat 2 rakaat sebelum subuh sambil menunggu iqamat, boleh dia mengucapkan. Kemudian seandainya masih tersisa dari zikir-zikir tersebut, kemudian melanjutkan selesai salat subuh. Begitu juga di waktu asar. Jadi intinya diperbolehkan. Nah, mulai dari dia terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Begitu juga setelah asar, ya, mulai waktu asar masuk sampai terbenam matahari. Nah, demikian, wallahu a'lam. Syukran wa jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja Anda berada, untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 5446 087. Baik, soal berikutnya yang kita bacakan dari Bapak Dodi Eka Putra di Riau, Ustaz, Kota Pekanbaru. Ustaz, apakah kita boleh membaca Sayyidul Istighfar di setiap sujud dalam satu solat setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la? Nah, terima kasih. Sayyidul Istighfar ya adalah doa atau istighfar yang paling utama, ucapan istighfar yang paling utama, yang kalau kita perhatikan terdapat waktu yang spesial untuk membacanya, di waktu di pagi dan di petang hari. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Istighfar. Naam. Itu Sayyidul Istighfar. Waktu yang disyariatkan untuk dibaca ada di waktu di pagi dan di petang hari, termasuk zikir pagi dan petang hari. Lalu apakah boleh ya di waktu-waktu yang lain untuk dibaca? Secara hukum tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Tapi yang lebih utama dalam hal ini kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud, berdoa, baik itu beristighfar, mohon keampunan. Jika itu pun dibaca tidak ada masalah, karena termasuk doa. Kendati waktu yang lebih spesial untuk dibaca adalah waktu di pagi dan di petang hari. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Syukran wa jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya saat kita bacakan dari Bapak Agus Setiantoro di Jawa Timur, Ustaz. Ya, nah. Ustaz, di
mau tanya, selawat sama istighfar itu lebih diutamakan yang mana Ustaz? Taib. Salawat dan istighfar yang lebih utama diucapkan atau yang lebih utama yang amalan yang apa? Taib. Dalam hal ini tidak bisa dijawab secara mutlak ini lebih utama atau istighfar lebih utama atau salawat. Maka dalam kondisi tertentu salawat lebih utama. Dalam kondisi lain istighfar lebih utama. Keduanya amalan lebih utama. Ya, salawat Allah perintahkan, Allah bersalawat pada nabinya, para malaikat. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Salawat Allah kepada Rasul yaitu thana'uhu indal malaa'il, yaitu Allah memuji Rasul di sisi para malaikat ya penghuni langit. Dan na'am. Dan salawat malaikat ya mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu ya salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu doa untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka amalan yang utama terutama di hari Jumat. Dan satu kali kita bersalawat diperlipat gandakan 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi asyara. Siapa yang bersalawat pada kata Rasul SAW satu kali, Allah akan berlipat gandakan 10 kali. Subhanallah. Terutama di hari Jumat. Terutama juga di waktu kita mendengar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad. Tapi ingat, salawat yang bagaimana? Apakah salawat yang ditambah-tambah, salawat yang diada-adakan, atau salawat mungkin hasil rekayasa dan seterusnya, macam-macam salawat di zaman sekarang. Salawat yang diajarkan Rasul. Ya. Dan yang tersingkat adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim alaihi, karena Allah mengatakan ya ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bila kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, itu sudah terlaksana. Dan yang lebih panjang salawat ya Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi SAW. Begitu kepada para sahabat, jangan menambah-nambah. Itu yang mendapatkan keutamaan tadi. Nah, istighfar amalan yang sangat agung, terutama di waktu-waktu sahur. Maka di waktu-waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, maka di sini yang paling utama bukan salawat tapi istighfar. Karena Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu di waktu sahur mereka istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka istighfar waktu sahur. Dan di setiap saat dan waktu kita memperbanyak istighfar. Karena Rasul mengatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung, bahagia seseorang yang kelak di akhirat mendapatkan dalam catatan amal istighfar yang banyak. Jadi seperti itu. Jadi amalan itu terkadang tidak bisa oh ini yang utama, tapi dilihat kondisinya, dilihat keberadaannya. Nah, seperti itu. Maka keduanya utama, maka disinilah ya kembali kepada keahlian seseorang, keilmuan seseorang dalam melihat waktu-waktu yang utama yang sesuai dengan amalan masing-masing dari amalan tersebut. Demikian, Allahu a'lam. Terima kasih jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz, ada penelpon yang telah terhubung Ustaz. Kita coba sapa. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari Abu Rafif Bukit Tinggi Ustaz. Iya, Abu Rafif di Bukit Tinggi. Ahlan Bapak, silakan Bapak. Ya, Ustaz mau nanya, bacaan tasyahud awal itu kan kalau nggak salah batasannya sampai 2 kalimat syahadat ya Ustaz. Nah, yang mau saya tanya itu gini Ustaz, kalau seandainya imam kita bacanya udah sampai 2 kalimat syahadat, cuman imamnya masih belum takbir, apakah kita boleh lanjut baca sholawat Nabi, ataukah kita cukupkan saja baca sampai 2 kalimat syahadat itu, dan kita baca doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi, misalnya doa-doa yang lain Ustaz, gitu Ustaz. Ini tasyahud yang kedua. Yang pertama. Halo, Bapak. Ya, mungkin yang kedua mungkin Ustaz. Ya, sepertinya ya. Terima kasih kepada Pak Abu Rafif ya di Bukit Tinggi. Tentang masalah bacaan tasyahud tadi. Jadi ada tasyahud yang pertama, tasyahud yang terakhir kan begitu ya, yang pertama. Nah, dalam hal yang tasyahud yang pertama itu sampai membaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup. Adapun tasyahud
permasalahan ada ya, terdapat sedikit perbedaan apakah ditambah dengan Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad, tapi dalam hal ini insyaallah yang rajih, yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tasyahud pertama sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun tasyahud yang terakhir ya baca Allah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu sebelum salam seorang memperbanyak berdoa, ya doa-doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat, kemudian dia mengucapkan salam. Nah, demikian Allahu a'lam. Tapi Ustaz, tasawuf awal kalau kita lanjut sampai habis boleh Ustaz? Permasalahan boleh tidak bolehnya ya boleh saja, tapi kurang pas ya dengan tuntunan sunnah, dan begitu jelaskan para ulama. Jadi sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, adapun tasyahud yang kedua maka itu disempurnakan sampai akhir. Nah, demikian Allahu a'lam. Terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian Abu Rafif yang bertanya di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz kita coba bacakan dari namanya Zainuri Ustaz, di Sumatera Utara, Kota Medan. Ustaz, apa obat melawan kegelisahan dalam hati? Obat untuk melawan kegelisahan dalam hati. Taib. Mudah-mudahan Zainuri ya hadir yang mendengar ya. Tidak ada cara untuk menghadapinya kecuali ya kembali kepada Allah. Ya. Dan untuk banyak berzikir. Berdoa kepada Allah. Dan dalam zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat doa yang begitu agung dan mulia. Ya. Jadi barang siapa yang mendapatkan kegelisahan, kegundaan, kesedihan dalam hidup ini, ya. Banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, kita jalani. Hal-hal yang mungkin membuat kita bersedih, membuat kita ya bingung, kebingungan, rasa gundah, gulana dan seterusnya. Begitu ya. Kebingungan. Nah, maka apa yang diucapkan? Memohon kepada Allah. Dan hendaklah kita selalu memiliki yang istilahnya positive thinking. Ya, berhusnuzon kepada Allah dan kembali kepada Allah, bahwa segala yang kita alami, yang kita jalani ada solusinya bila kita kembali kepada Allah. Jangan menjauh. Baca Al-Quran, baca zikir. Di antara zikir yang harus kita ucapkan, ya Nabi mengajarkan, ya kalau yang bertanya mendengar pada kesempatan kali ini silakan ditulis, atau mungkin para pemirsa, ya saya akan bacakan zikirnya. Jadi siapa yang merasakan kesedihan, kegundaan, gundah gulana, bingung ya gitu ya dalam hatinya, terus berbagai pikiran menghantui, dia bersedih, baca doa ini. Tapi perlu dihayati maknanya. Doanya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ma qala 'abdun idza asabahu hammun aw hazan. Tidaklah seorang hamba mengucapkan tatkala dia mendapatkan rasa gundah gulana, kemudian kesedihan, ya ham, pikiran yang berbagai pikiran negatif menghantui dirinya. Kemudian dia mengucapkan, Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Apa balasannya? Illa adhaballahu hammahu wa abdalahu makana huznihi faraha. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang bagi liman sami'a atau yang bagi lana an nata'allama hadhil kalimat? Qala ajal yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna, rawahu Ahmad. Artinya ya, apabila seorang merasakan kesedihan, kegundaan, kebingungan, bimbang, begitu macam-macam yang dialami dalam hidup ini, kesedihan itu terhadap hal yang akan datang. Kalau al-gham, ham itu sesuatu yang telah berlalu. Gham yang sedang kita jalani. Seperti itu. Atau kesedihan terhadap hal yang telah berlalu. Ya, direvisi kembali. Kesedihan terhadap hal yang telah berlalu. Sedih dia. Al-gham, suatu yang dialami.
alham yang akan datang. Nah, hidup kita tidak terlepas dari hal itu. Lalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia, jangan curhat di medsos, di Facebook macam-macam, jangan. Curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Jangan mengadu pada manusia, pada Allah. Apa doanya? Ini Rasul kita mengajarkan, Allahumma inni abduk, ya Allah, aku ini hambamu. Wabnu abdik, wabnu amatik, dan anak dari hamba lakimu dan juga hamba perempuanmu. Ya, ayah kita dan ibu kita, atau mungkin nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ya, kita semua keturunan Adam dan Hawa. Nasihati biadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Ya, madin fiya hukum, hukummu berlaku bagiku. Wa adlun fiya qada'u, keputusan takdir dan qada'mu maha adil ya Allah. Tidak ada yang zalim. Ya. As'aluka bikulli ismin walak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang kau miliki ya Allah, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Atau yang kau turunkan di dalam Al-Quran, dalam kitabmu. Atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Atau nama-nama yang hanya engkau saja ya Allah yang mengetahui dalam ilmu ghaib. Ya Allah, itu tawassul kita dengan nama-nama Allah. Jadikanlah Quran sebagai rabi'a qalbi, penenang hatiku. Subhanallah. Wa nura sadri, cahaya dadaku. Wa jala' huzni, yang menghilangkan kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan yang menghilangkan gundah gulanaku. Subhanallah. Quran. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah akan menghilangkan kebingungan tadi, kesedihan tadi, akan menjadikan, menggantikan kesedihan tadi dengan faraha. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pantas seorang yang mendengar hal itu untuk mempelajarinya? Kata Rasul, betul, wajib. Ya, afwan, bukan wajib ya. Jadi seharusnya. Kalau wajib berarti berdosa kalau mempelajarinya. Tapi kata Rasul, ajal, benar. Yang bagi, sudah sepantasnya, seyogyanya seorang yang mendengar hadis tersebut, doa untuk mempelajarinya. Sekarang kita telah mendengar. Mari kita hafal dan dipraktekkan. Insya Allah berbagai kebingungan, gundah gulana dan semuanya itu ya, kecemasan dan macam itu akan hilang. Ya, akan diganti oleh dengan kegembiraan dan ketenangan hati, batin dan jiwa kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Allahumma masyaallah, jazakallah khairan Ustaz, doa yang sangat bermanfaat sekali, terlebih di masa-masa serba galau, serba gundah gulana Ustaz ya. Tapi kalau menghafalnya, apakah harus dihafal Ustaz? Apakah cukup dengan lihat saja, boleh enggak Ustaz? Ya, kalau belum dihafal, buka bukunya, baca dulu. Boleh Ustaz. Ya, tapi doa yang seperti ini, masa ya begitu panjang perkataan ceramah dihafal, tapi doa yang ini untuk yang selalu menyertai hidup kita. Tapi di sini perlu mendalami maknanya juga. Jadi ada 4 perkara prinsip dasar dalam hadis. Mengakui tentang kelemahan kita sebagai hamba Allah. Kemudian tawassul dengan asma Allah al-husna. Kemudian setelah itu ya meyakini, menjadikan Al-Quran. Jadi perhatian dengan Al-Quran. Jangan begitu saja Al-Quran rabi'al qalbi, jadikan Al-Quran sebagai penenang hatiku, atau tidak pernah baca Al-Quran. Yang dibaca Quran, baca ya kiriman ya pesan-pesan ya Facebook dan juga WhatsApp, Telegram macam-macam ya, Instagram dan seterusnya. Al-Quran enggak dibaca. Ini masalah. Ini sumber masalah kita zaman sekarang, zaman dunia maya ini. Di zaman ya baik itu generasi milenial atau juga kakek-kakek milenial. Ya, di zaman dunia maya, jawal, HP, gadget macam-macam, gawai macam. Jadi gawai jadi ya membuat manusia begitu sibuk dengan gawai sehingga menjadi ya bingung dalam hidup ini dan waktunya habis tersita untuk hal yang seperti itu. Maka baca doa-doa yang seperti itu. Jangan curhat kepada manusia, curhat kepada Allah. Demikian Allah. Masyaallah, jazakumullah khairan Ustaz, wa barakallahu fikum. Kan waktu batasi kita Ustaz, dan soal yang barusan dijawab merupakan soal penutup di kesempatan ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan faedah yang berikan kepada kita. Demikian para pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja berada. Terima kasih, syukron wa jazakumullah khairan atas partisipasi Anda semua. Dan tersaksikan cara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.fatwa.com. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran.